Oh iya, boleh nih kalau gitu Mbak, ini dikirim aja biar sambil buka juga. Nah, anggaran produksi ini seperti yang kita tahu terkait perencanaan secara terperinci jumlah unit, jenis dan juga waktu produksinya gitu. Aku nggak mau menjelaskan definisi terlalu panjang karena setahu aku teman-teman lebih banyak belajar tentang definisi kan daripada hitungannya. Jadi aku mau fokus ke hitungan aja. Oke, next. Nah di sini ada soal terkait anggaran produk dan juga produksi. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri, ini ada data rencana penjualan tahun 2023 sebagai berikut ini. Ada kuartal 1 sampai kuartal 4. Di sini kalian bisa baca sendiri teman-teman. Kemudian ada informasi terkait persediaan awal tahun dan juga persediaan akhir tahun. Aku mau ngasih info aja. Persediaan awal tahun itu apa yang kita terima di awal kayak uang bulanan di awal bulan yang dikasih orang tua gitu. Kemudian persediaan akhir itu berarti sisa dari penggunaan. Nah kalau misalkan data rencana kan rencana gitu ya. Kok tiba-tiba kita udah tahu persediaan akhir? Persediaan akhir ini teman-teman itu adalah jumlah unit yang bakalan yang harus dipunya oleh perusahaan sebagai unit jaga-jaga kayak gitu-gitu. Paham nggak kira-kira sih? Aman? Oke, apa gitu ya? Di sini persediaan awalnya 20.000, persediaan akhirnya 30.000. Kita diminta untuk menghitung, menyusun rencana produksi dan bikin tabel dengan metode stabilitas produksi. Bisa kita berpindah ke sebelah kanan. Di sebelah kanan kita bakalan menyusun rencana produksi. Cara ngitungnya adalah kita harus jumlah dulu di sini total rencana penjualan. Nah, aku mau ngasih tahu kalau misalkan di sini kan bentuknya kuartal ya. Nanti bisa jadi soal kalian yang dikasih dosen itu bentuknya bulan, jadi kayak bulan 1 sampai 12 gitu. Nah, kali ini tetap ini harus dijumlah dulu. Jumlah dari kuartal ini adalah 1.700.000. Kemudian kita harus total dengan persediaan akhir tahun, yaitu 30.000 tadi. Hasilnya 1.730.000. Kemudian kita harus mengurangi dengan persediaan awal tahun yaitu 20.000. Sehingga hasil akhirnya jumlah yang harus produksi itu 1.710. Sampai sini kira-kira aman nggak? Aman ya? Oke. Kemudian jumlah ini kan yang harus produksi setahun. Tapi kan kita nggak tahu nih, nggak mungkin di kuartal 1 itu diproduksinya 1 juta. Kuartal 2 700, kuartal 3 10.000, jadi kayak nggak adil gitu kan. Nah kita harus bagi 4 kuartal. Tapi ini juga berlaku kalau misalkan soalnya kuartal. Tapi kalau soalnya nanti bulan ada 12 berarti 1.710 dibagi 12 kayak gitu. Nah di sini jumlah produksi setiap kuartal yaitu 1.710 dibagi 4 kuartal sama dengan 427.500. Aman? Oke, next. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, biar soalnya banyak banget kan. Nah di sini kita diminta buat tabel anggaran kan tadi. Tabel anggaran yang pertama kita bikin tuh yang pasti informasi terkait tabelnya ya di sini dan yang itu kuartal 1/3 gitu. Nah yang bisa kalian isi di awal itu adalah jualan dan produk jadi. Produk jadi tadi kita udah hitung yang ada 1.500. Terus untuk jualan ini yang tadi di sebelah sini ada kuartal 1 berapa ribu unit itu ada rencana ya kan. Nah kemudian di sini, nah informasi berikutnya yang bisa kita isi adalah sediaan awal juga sediaan akhir. Karena tadi ada informasi produksi yang penjualan itu cara jadi dari bawah. Kita sekarang fokus ke kuartal 1 aja ya, yang lain bisa dilihat dulu. Ini 427.500, kita kan udah tahu nih yang warna biru nih. Kita total hasilnya 457.500. Untuk cari yang sediaan akhir 447.500 ini kita kurangkan dari 320.000. Hasilnya adalah ini. Sampai kuartal 1 aman nggak? Paham? Oke. Nah kemudian untuk kerjaan kuartal 2, persediaan akhir di kuartal 1 itu akan jadi persediaan awal di kuartal 2. Ini berlaku sampai akhir BTW. Jadi kalau misalkan nanti kita diminta untuk cari persediaan awal kuartal selanjutnya, itu kita lihat di persediaan akhir kuartal sebelumnya gitu. Karena yakin aman, kita next ya. Ini untuk visi nggak bisa. Next. Nah, tadi udah gitu doang sebenarnya cara ngitung produksi gitu. Sekarang kita ke materi nomor 2, yaitu persediaan bahan baku. Ya, pada intinya terkait bahan baku yang akan digunakan selama proses produksi. Nah, di sini ada soal terkait perusahaan kecap asli. Dia ada informasi nih. Anggaran produk setahun itu 182 unit produk jadi, kuantitas standarnya 2 on, harga standarnya 160, sediaan bahan baku akhirnya 65, bahan baku awalnya 26 on. Kemudian kan kita harus kayak tadi teman-teman, jadi kayak beli bahan baku kita jumlah dengan bahan baku awal kayak yang tadi seperti di sini. Nah, buat nyari informasi itu kita di sini dikasih informasi bahan baku awal, bahan
standarnya tinggal dikali. Udah. Paham? Aman? Yakin? Habis ini lebih benar. Yakin nggak? Oke, yakin ya. Ini untuk cari biaya baku itu biaya bahan baku untuk komposisi kedelai. Nah, kalau misalkan satu botol, karena satu botol itu kan bisa dari 1 gram, berarti tinggal jumlah aja ini. Udah. Selesai. Oke, next. Ini versi susahnya. Dan ini yang bakalan keluar di soal nanti kemungkinannya. Jadi ada informasi bahwa kecap manis itu butuh kedelai 2 ounce, gula merah 3 ounce, kecap asin juga butuh kedelai 3 ounce, gula merah 2 ounce. Terus ada informasi harga bahan baku kedelainya 200 ounce, gula merah 300 ounce. Oh ya, ini juga ada informasi tingkat persediaan bahan baku awal 80, kedelainya 80, gula merahnya 100. Kita diminta untuk menyusun 4 tabel di sini. Anggaran kebutuhan bahan baku, biaya bahan baku, anggaran persediaan, dan anggaran pembelian. Kita ke anggaran yang pertama, anggaran kebutuhan bahan baku. Sebenarnya produksi ini ada informasinya, harusnya dikasih dulu sama dosen. Tapi kalau misalkan tadi kalian nggak dikasih, aku saranin kuartal 1 sama kuartal 2 kalian isi angka yang gampang kayak 100 kan gampang ya dikali kemana-mana. Nah itu kalian isi 100. Kemudian untuk kuartal 3 dan 4 biar dia ada bedanya, kalian tambah aja kayak 101, 102 gitu. Pokoknya ambil angka yang memudahkan. Ini kalau nggak dikasih informasi. Tapi kalau dikasih informasi berarti masuk ke soal. Oke? Nah, udah kita masukin. Contoh di kuartal 1 ini produksinya kan kita ambil 100 ya. Butuh untuk kecap manis itu butuh kedelai 100, kecap asin 100. Nih tinggal dikali sama kebutuhannya. Ini kebutuhannya tadi udah yang di sini. Kecap manis butuh berapa ya? Ini dikalikan sama ini terus udah hasilnya. Terus tinggal kita jumlah-jumlah biasa aja kayak untuk kuartal 1 produksinya 200, berarti butuh jumlah sekitar 500 kedelai gitu. Sama kayak yang lain. Terus untuk total semuanya berarti kuartal 1 jumlah ke kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Selesai. Next. Kemudian untuk yang kedua ini anggaran biaya bahan baku. 500 ini kita dapat dari yang sebelumnya. Bisa dibuat. Kita dapat dari sini, yang ini. Oke, udah aman? Next. Nah, kemudian untuk harga ini tadi dari soal kayak yang kedelai 200, yang gula merah 300, udah tinggal kita masukin terus kita kali, udah tinggal jumlah, ini jumlah, udah. Itu untuk yang anggaran biaya bahan baku. Next. Nah, di sini tadi kan kita diminta untuk bikin anggaran persediaan bahan baku. Untuk anggaran persediaan bahan baku ini ada aturannya. Kita dikasih informasi terkait persediaan bahan baku apa. Tapi kan kita nggak tahu akhirnya yang akhir itu berapa. Cara hitungnya akhir adalah biaya bahan baku dikalikan 2, kemudian dibagi persediaan dibagi tingkat perputaran. Tingkat perputaran ini ada informasinya teman-teman. Kalau nggak ada, kalian tanyain aja karena emang harus ada gitu lebih soal. Nah, contoh kita ambil di kuartal 1 ya. Tadi kan 100.000 untuk ini biaya bahan baku. Dapatnya dari tabel sebelumnya. Nah, dari sini. Oke. Next. Kemudian dikalikan dengan 2 dibagi 8. Nah, 16.000 ini dapatnya dari ke soal ini. Harga ini kita kalikan dengan persediaan awal. Jadi kan 80 kali 200 kan 16.000. Terus 300 kali 100 berarti 20.000. Nah, udah ini kita hitung. Hasilnya adalah 9.000. Kemudian kita bagi dengan harga per ounce-nya. Harga per ounce-nya 45 dalam sampai sini. Cuman udah itu semuanya sama. Cuman ya kayak itulah contohnya. Aman? Oke, next. Dan ini adalah tabel akhir. Kita di sini fokus ke kuartal 1 dulu ya teman-teman karena kerjanya harus urut gitu. Di kuartal 1 biaya bahan baku tadi udah tahu kan 500 dari mana tadi? Dari tabel yang pertama. Aman? Udah harganya juga udah. Kemudian persediaan akhir ini dapat dari tabel sebelumnya. Bisa gitu. Dari sini 45, kemudian 25. Kita masukin sama harganya ini 9.000 sama 7.500. Udah kita masukin. Kemudian untuk mengetahui bahan
baku dibutuhkan, berarti ini jumlah sama ini. Aman? Nah, dari jumlah selesai. Kemudian persediaan awal ini ada di soal yang tadi, yang di sini ada kedelai 80, gula merahnya 100. Ingat nggak? Oke. Jadi dimasukin, terus dia bahan baku dibutuhkan dikurangi persediaan awal jadi pengembalian bahan baku. Di kuartal 1 ada bingung nggak? Nggak apa-apa, tanya aja kalau misalnya. Aman? Kemudian kita ke kuartal 2. Untuk biaya bahan baku teman-teman ini semuanya ada di tabel nomor 1. Jadi kalau misalkan kalian tahu di sini, balik aja ke tabel nomor 1, terus ya udah tinggal di copy paste aja, udah selesai tuh. Kemudian untuk persediaan akhir, ini juga ada di tabel nomor 2. Semuanya tinggal di copy paste aja. Yang ini yang tadi yang kasih tahu, untuk biaya bahan baku dibutuhkan berarti biaya bahan baku ditambah dengan persediaan akhir. Udah kan aman? Nah, untuk persediaan awal, aku lagi kalau persediaan awal itu adalah persediaan akhir di periode sebelumnya. Berarti ini pindah ke sini, udah selesai. Tinggal kalian itu kayak tadi sama kok. Jadi kayak nanti kalau kalian bingung tinggal digaris aja ini ke sini gitu. Aman? Capek nggak? Atau udah pusing gitu nggak? Atau mau ada pertanyaan dulu deh? Soalnya ke depannya juga lumayan susah. Pokoknya kalian gak paham di sini, sayang. Kayaknya biasanya keluar materi ini. Nah, di sini adalah anggaran biaya konversi dan anggaran beban usaha. Pada intinya, anggaran biaya konversi itu total biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Dan itu intinya. Tapi sekali lagi aku nggak akan menjelaskan definisi, jadi kita langsung ke bersama. Di sini ada informasi bahwa anggaran produk jadi untuk triwulan 1, mereka memproduksi ketepsunan sebanyak 22 botol, ketepsun 13, ketepsun 9, udah terusnya gitu kan. Kemudian ada informasi jam standar tenaga kerja langsung untuk membuat 1 botol itu butuh 0,1 jam, dan upahnya itu 500 per jam. Kita diminta untuk menyusun jam kerja standar tenaga kerja langsung terpakai dan juga anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk yang pertama, kan ini kita diminta menyusun jam kerja standar. Berarti tinggal semua yang di tabel ini kita kalikan dengan ini faktor nomor 1. Jadi kayak misal di kuartal 1 kan kita sebenarnya 22 botol. Kita kalikan aja dengan 0,1 jam. Gitu. Udah, next. Udah 22, 23, 24 dan selesai. Nah, untuk nyari yang nomor 2, anggaran biaya tenaga kerja langsung, berarti semua ini yang ada di tabel sebelumnya kita kalikan dengan upah per jam. Ya, 500 katanya. 2,2 kita kalikan dengan 500 hasilnya 1.200. Semuanya berapa? Selesai. Next. Itu untuk yang tenaga kerja langsung. Tapi kan tadi biaya konversi itu gabungan antara tenaga kerja langsung dan juga BOP. Kemudian untuk BOP, kita di sini ada informasi suatu perusahaan punya kegiatan jam tenaga kerja langsung pada kapasitas normal 8.000 atau 80% dari kapasitas pasar. Kemudian ada informasi ini. Ini biasanya ada di soal, jadi kalian nggak perlu yang sebanyak ini. Kemudian ada informasi ini, biaya tetap dan variabel. Biaya tetapnya 55.400.000, biaya variabelnya 44.416. Kita diminta untuk menghitung ini tabel anggaran fleksibel biaya overhead dengan kapasitas 60%, 80%, dan 90% dan menentukan berapa tarif per jam tenaga kerja langsung yang paling rendah. Setelah itu kita juga diminta untuk bikin kisah kapasitas untuk meyakinkan bahwa kita benar gitu. Next. Nah, untuk ngitung semua itu teman-teman, pertama kita harus tulis ini dulu, ini sama ini. Kan karena ini tiganya ada soal 1, 2, 3. Nah, kemudian tadi ada di soalnya kan kita diminta untuk menghitung ketika kapasitasnya 60%, 80%, dan 90%. Udah, kalian tulis dulu aja ininya, yang ini. Udah. Cara hitungnya, tarif variabel per jam ini kalian kalikan dengan kapasitasnya. Jadi kayak contoh nih, tenaga kerja langsung. Tarif variabelnya kan 1.300. Kalian kalikan dengan 6.000, hasilnya itu 7.800. Kalian tambah sama ini. Udah kayak gitu. Itu berlaku ke semuanya. Jadi kayak ini dikali ke sini tambah ini. Itu semuanya. Aman? Ada pertanyaan nggak di materi yang ini? Apa kalau cepat apa gimana?
itu jangan atau kalau makanya belum iya tanya aja boleh BOP nggak? Aku kayak masih ada yang BOP iya ya BOP oke yang 3 ini 1, 2, 3 udah disoalkan ya kan terus tadi di soal kita juga menghitung ketika kapasitasnya 6.000, 8.000 dan 9.000 berarti kita tulis dulu informasinya cara hitungnya tadi variabel ini kita ambil contoh di tenaga kerja langsung ya soalnya semuanya sama jadi kita hitung jadi 1 juta 300 itu kita kalikan dengan kapasitasnya 1 juta 1.300 kita kalikan dengan kapasitas yaitu 6.000 hasilnya itu 7.800 nah 7.800 tadi kita tambah dengan jumlah dengan beban tetap 7.800 tambah 12 juta 19.800 itu berlaku ke semuanya oke aman? Udah kita jumlah selesai deh kita BOP nya belum kapasitas misalnya next. Nah tadi kita diminta untuk menghitung tarif per jam tenaga kerja langsung dia tetap tadi udah ya dari informasinya ya dia tetap 52 juta 400 kemudian untuk biaya variabel tadi ada informasinya 44 juta 416 ini kita total dulu terus jumlah yaitu 99 juta 816 kemudian itu kita bagi dengan kapasitas normal normalnya kan 8.000 berarti 99 juta sekian ini kita bagi dengan 8.000 hasilnya 12.477 ini enggak tahu enggak tanya aja kalau aman dan untuk kisah kapasitas kan tadi total kerja tenaga kerja langsung ini belum tentu benar kita kan diminta cari yang paling murah jadi ini belum tentu benar gitu untuk cari kisah kapasitas itu kalian tinggal ini caranya balik dulu ini tadi total ini kita bagi dengan ini jadi 88 juta sekian kita bagi dengan 6.000 99 juta sekian kita bagi dengan 8.000 semuanya dan inilah hasilnya kemudian kita tahu bahwa ketika kapasitasnya kapasitas normal itu 8.000 itu ternyata bukan yang paling murah adalah ketika kapasitasnya 9.000 gitu. Jadi ya ini aman? Wow, ini kita next aja. Oh ya teman-teman bisa lihat ininya ya apa namanya PPT-nya soalnya kita langsung di sini. Ya, aku buka. Oke, tadi di sebelumnya itu ada soal kita diminta untuk bikin tabel terkait anggaran beban usaha. Silakan balik dulu. Nah, ini semua teman-teman 1 sampai 8 ini semuanya harus masuk ke dalam tabel itu. Jadi nggak boleh ada yang nggak masuk itu. Next, kayak contoh ini komisi penjualan. Komisi penjualan ini kita dapat hitungannya dari teman-teman bisa lihat di PPT yang sebelumnya juga ya. Poin nomor 3, komisi penjualan 5% dari penjualan dan penghapusan piutang ditaksir 2% dari penjualan. Nah, informasi itu kita kalikan dengan penjualan yang direncanakan 2% dikali 24.400 hasilnya 1.220 kayak gitu. Nah, itu kita berlaku ke penjualan selanjutnya. Kemudian terkait penghapusan piutang. Penghapusan piutang ini itu biasanya dosen kayak gitu karena kalau nggak kayak gitu kelamaan. Aman nggak kira-kira? Kita ke anggaran persediaan. Anggaran persediaan adalah barang yang diperoleh dan tersedia dengan maksud untuk dijual atau dipakai dalam produksi. Ya, itu. Nah di sini untuk menghitung anggaran persediaan kita biasanya digunakan untuk menghitung kuantitas pesanan ekonomis atau ketika ini kapan kita bisa pesen atau kapan perusahaan itu bisa pesen dan nggak rugi gitu dengan pesanannya. Entah kan biasanya kadang kalau misalkan kita lagi dagang gitu atau kita punya sesuatu dan kita harus beli ulang itu kan kita masih mikir ya kapan ya belinya apa kalau udah habis beneran atau ketika udah tinggal sedikit atau masih tinggal seberapa dan kayak gitu. Kita perlu hitung ini biar perusahaan nggak rugi gitu. Nah untuk contoh perhitungannya nih di sini ada kuantitas standar bahan baku.
kita kalikan dengan kuantitas standar berlaku, yaitu 364 di sini. Kemudian kita juga habis itu kita kalikan lagi dengan biaya setiap kali pesan. Ini udah rumus paten gitu. Terus kita bagi dengan harga standar yang dikalikan dengan biaya penyimpanan bahan baku di gudang. Ini akar dari aman kayak teman-teman kayak gini. Nah hasilnya berarti KPI-nya 91 ons. Ini ketika udah dioperasikan hasilnya itu 91 ons gitu. Nah untuk ambil kesimpulannya berarti pembelian paling ekonomis itu setiap kali pesan sebesar 91 ons. Yes. Kita diminta untuk menghitung keperluan bahan baku. Di sini ada soal lagi. Ada informasi keperluan bahan baku setahun itu 354 ons. Keperluan bahan baku tiap minggunya itu 7 ons. Kemudian setahun itu kan ada 22 minggu. Dan waktu tenggang atau waktu yang digunakan dari pesan sampai hari itu 4 minggu. Jadi 1 bulan itu jadi bulan hari ini pesan nyampe nya itu 1 bulan lagi gitu. Informasi di soalnya kayak gitu. Ada harga bahan baku kedelai per onsnya 160, biaya pemesanan tiap kali pesan 728, 9 bahan bakunya 40 ons, biaya penyimpanan 40%, sediaan keamanan ditetapkan 50% dari penggunaan selama waktu tenggang. Dan kita diminta untuk menghitung ini semua. Apa sebelah tidur dulu enggak? Ini waktu tadi ya. Kita bakalan menghitung anggaran persediaan. Pertama kita diminta untuk menghitung sediaan terpakai selama waktu tenggang. Nah untuk sediaan terpakai selama waktu tenggang, ini kan ada informasi bahwa waktu tenggang itu 4 minggu, 1 bulan ya. Nah selama 1 bulan itu kan nggak mungkin perusahaan stop produksi gitu. Nah untuk hitung yang pertama berarti kalian tinggal mengkalikan keperluan bahan baku tiap minggunya dengan waktu selama pemesanan itu. Jadi kayak ini 4 minggu ini kita kalikan dengan 7 ons. Ya. Nanti ada kok hitungannya, cuman aku mau stay di sini dulu. Kemudian kita diminta untuk menghitung sediaan keamanan. Sediaan keamanan ini ditetapkan 50% dari penggunaan selama waktu tenggang. Berarti waktu tenggang tadi itu kan 28 ons ya, karena 7 kali 4. Nah untuk yang ini untuk sediaan selama waktu tenggang. Nah untuk menghitung sediaan keamanan ini kita kalikan dengan 50%. Iya 50%. Karena tadi di soalnya sediaan keamanan ditetapkan 50% dari penggunaan selama waktu tenggang gitu. Berarti 28 50% 14. Kemudian yang ketiga saat kembali pesan. Saat kembali pesan ini tinggal dijumlah aja teman-teman yang poin 1 sama poin 2. Benar? 28 sama 14. Terus kita diminta untuk hitung KPI. KPI tadi bagi kita hitung, KPI kan 191. Ini harus dihitung satu-satu ya, jadi kalau kalian melompati agak susah, sekali udah jago banget boleh sih. Nah dari sini teman-teman, bentar, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Ketika bahan itu udah nyampe 42, yaitu itu kan tadi kita hitung saat kembali pesan, jadi bentar. Maaf ya teman-teman. Nah, tadi kan yang nomor 3 itu saat kembali pesan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan ketika barang itu udah 42 ons, kita harus pesen lagi sebanyak 91 ons. Kayak gitu. Logikanya apa ya kira-kira? Aman? Oke. Terus
sediaan maksimum. Sediaan maksimum itu sediaan keamanan kita jumlah dengan KPT. Itu bisa kalian lihat kok di PPT slide selanjutnya ada, cuma tadi yang mau di sini. Untuk sediaan maksimum, kalian tinggal total KPE ini dengan ini, yaitu 14 ditambah 91. 105 ounce. Ini adalah sediaan maksimum. Kemudian kita diminta untuk menghitung sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan. Nah, sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan ini KPI ini kita bagi dulu. 91 dibagi 2. Kemudian kita tambah dengan 14 karena kan tadi dimintanya sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan. Keamanan ini ya teman-teman 14. Jadi 91 dibagi 2 ditambah 14 sama dengan 59,5. Kemudian selanjutnya kita diminta untuk menghitung sediaan yang merupakan aset lancar. Sediaan yang merupakan aset lancar ini hitungnya sediaan yang nomor sebelumnya, yaitu sediaan rata-rata termasuk sediaan keamanan itu kita kurangi dengan sediaan keamanan. Jadi ini kita kurangi dengan 14. Jadi 59,5 kurangi 14 ounce sama dengan 45,5. Kemudian selanjutnya kita rumus sederhana. Ini sediaan bahan baku awal yang merupakan aset lancar. Untuk menghitung yang itu rumusnya adalah ini kan ini sediaan bahan baku awalnya kan 40. Dan kita diminta untuk menghitung sediaan bahan baku awal yang merupakan aset lancar. 40 ounce itu kita kurangi dengan sediaan keamanan. Jadi 40 kurangi 14 26 ounce. Kemudian yang terakhir kita diminta untuk menghitung anggaran sediaan bahan baku akhir. Nah ini berarti hitungnya KPD tadi 91 dikurangi dengan sediaan awal. Sediaan awal tadi 26 ounce. Jadi hasilnya 65 ounce. Ya kayak gitu. Oke, belum lagi sampai habis. Aman nggak teman-teman? Ini di slide selanjutnya ada hitungannya atau kalau kalian malas tulis ada kok itu. Ini nggak usah ditulis. Nah ini hitungannya nanti kalian bisa lihat di sini dan hitung ulang. Nanti kalau misalkan bisa dicoba-coba gitu. Next. Terus ini ada perhitungan kalau terkait FIFO sama moving average. Teman-teman udah kan di akuntansi biaya kalau nggak salah, ya kan? Di sini ada informasi PT Bumi Damai dalam bulan Januari punya persediaan seperti ini. Tanggal 1 itu punya persediaan sebanyak 200. Harga per kilonya itu 100. Kemudian mereka mau pembelian di tanggal 12 dengan jumlah 400, harganya 120. Tanggal 26 jumlahnya 500, harganya 90. Tanggal 31 harga pesennya itu 100, harganya 110. Kemudian ada informasi tentang pemakaian dari bahan-bahan yang sudah mereka beli. Pemakaian pertama itu tanggal 16 Januari. Berarti di sekitar sini, di bawah sini kan berarti pemakaiannya. Nah, mereka tuh pakai 500. 500 ini kalau 400 kurang nggak ada. Mereka ambil dari yang pertama, sekian awal. Nyampe sini aman. Nah, kemudian mereka pakai lagi di tanggal 28. Ini kan udah habis teman-teman. Udah kita anggaplah nggak ada. Dan makanya berarti di sekitar sini. Kita lagi di sekitar sini. Nah, di sini mereka pakai 300. Tapi mereka nggak ambil semua ini, nggak 500 ini nggak diambil semua gitu. Jadi mereka cuma ambil 200, 100 nya mereka ambil dari sini. Nah, di sini yang pertama tanggal 1. Paham? Nah, kayak gitu. Ini kita bakal hitung yang FIFO dulu, first in first out. First in first out berarti yang pertama masuk pertama keluar kan. Ini kalau di FIFO berarti ini sama ini akan keluar dulu. Berarti sisa ini. Ya kan? Kemudian untuk FIFO in first out berarti yang kepake duluan yang ini. Sisanya yang atas.
Aman? Oke, kalau pusing angkat tangan. Oke. Makanya Kak, itu kan nggak bisa terlalu 200 yang tanggal 26 Januari 200 kilogram kan tadi bilangnya ada ambil semua kan, jadi ada 500, jadinya 200. Gimana cara memperkirakan hal itu gitu? Atau emang di soal itu sebenarnya udah ada? Harusnya emang udah ada. Oh berarti Iya. emang sebenarnya apa sih namanya asumsi tanggal 26 Januari itu harusnya ada di soal gitu? Iya, ini semuanya ada di soal, tapi bisa jadi enggak. Tapi harusnya ada. Kalau misalnya nggak ada, kalian tanyain aja karena emang harus ada gitu. Karena kita kan bukan senayan, jadi nggak tahu Iya. perusahaan makanya berapa. Asik Kak. Ini udah aman ya? Logika FIFO-nya. Kalau kita bakal hitung FIFO, cara ngitung persediaan fisiknya itu kita kalikan dulu persediaan awal Januari yang atas 200 kalikan dengan 100 rupiah, hasilnya 20.000. Kemudian kita kalikan juga pembelian bahan ini tiap tanggal 12, 26 sampai 31. Ya ini bisa kalian lihat 430, sekian, udah kita total hasilnya 104. Sebenarnya ada informasi bahwa adanya pengembalian pembelian di tanggal 26 itu mereka kembaliin 100 kilo. Jadi tadi 2000 di sini kan tadi beli 500, ternyata sama mereka kembali 100 gitu. Next. Ininya ada informasi pengembalian pembelian yaitu 100 kilo di tanggal 26, berarti dikalikan dengan harga 90 rupiah, hasilnya 9.000. Kita operasikan dulu 104 kurangi 9.095. Kalau ini udah, berarti harga perolehan bahan siap dipakai itu 1.100. 1.100 ini dari mana? Kali dulu. Ini kan kalau di total 1.000 ya. 400 sampai 500 sampai 100 kan 1.000. Kita tambah dengan persediaan di tanggal 1, 200 berarti kan 1.200 harusnya. Tapi kan di tanggal 26 itu ada pengembalian 100, jadi 1.200 dari kurang 100. Itu adalah next. Itu adalah harga perolehan bahan ini. Jadi sisanya tinggal segini sebenarnya di bulan Januari itu. Itu udah 115, udah. Nah, ini yang udah aku jelasin tadi, kalau FIFO itu kan kita pakai yang awal dulu. Kalau awal berarti sisanya kan di tanggal 26 sama tanggal 31. Ini tanggal 26, ini tanggal 31. 100 ini, kayak dulu. 100 ini dia nggak kepakai sama sekali. Jadi kayak ya udah diem aja. Kemudian untuk yang tadi untuk yang 200 ini kita dapatnya dari BPI. Kan tadi kan dipakai tanggal 26 Januari itu sebanyak 200. 500 kali 200 kan 300 ya teman-teman. Tapi dikembaliin sama perusahaan 100. Sisanya kan berarti tinggal 200. Udah, tinggal kita masukin tadi kayak gitu kan. Aman? Yakin? Next. Udah, ini tinggal kita ini. 11.000 tambah 18, 29, terus 115 tinggal dikurangi 29, hasilnya adalah harga perolehan bahan yang dipakai dengan metode itu. Aman? Udah pusing nggak? Kok kalian udah pusing sih, aku udah pusing. Oke, next. Nah, untuk info sama aja, tapi logikanya beda di sini doang. Persediaan bahan baku akhir 200 sama 100. Ini 200 ini tinggal tanggal 1 Januari, 100 ini tanggal 12 Januari. Udah dihitung sama kayak tadi kan cara hitungnya hasilnya lalu berbeda. Before itu cuma bedanya di persediaan bahan akhir kok. Nah, buat moving average ini bedanya di sini teman-teman, ada moving average itu kan rata-rata. Karena dia rata-rata, jadi 1.100 tadi kita bagi dengan ini harga total yang tadi kita hitung. Di sebelumnya juga kita hitung kok ini 119. Kita bagi dengan 1.100 hasilnya 145,45. Udah itu tinggal dikalikan dengan 300 dan 800. Dan 300 ini dapat dari mana? Dari dulu ke lagi 300 dari sini, yang 100 tadi sama sisa 200. Terus yang 800 itu dapatnya dari yang sisanya yang selain 300 tadi. Jadi 400 tambah 200 tambah 200. Jadi dia di sini ada pengembalian. Jadi ini harusnya nggak 500 tapi 400 tadi. Tapi tetap di 500 sama soalnya. Next. Mau lanjut atau istirahat dulu? Masih ada berapa slide lagi sih?
kita baru jalan setengah. Mau istirahat dulu atau lanjut? Bebas kalian. Boleh kan Viola? Boleh istirahat dulu kan? Takutnya pusing, soalnya masih ada 30 slide lagi. Lanjut. Oke. Oke. Kita next ke materi selanjutnya. Materi tadi ada pertanyaan nggak? Kalau dari yang tahun kemarin sih materi itu belum keluar. Tapi tetap harus kalian tahu, soalnya dosen kan nggak tahu ya mau ngeluarin yang mana. Oke, kita ke anggaran piutang. Anggaran piutang itu anggaran yang dia menjelaskan tentang piutang dan perubahan-perubahannya. Pada intinya seperti itu. Di sini ada soal di bulan Juli itu data rencana penjualannya 400.000, Agustus 480 dan seterusnya. Kemudian ada informasi bahwa sebanyak 50% dari rencana penjualan dilakukan secara kredit, berarti 50% dari ini semua nanti itu kredit, 50% sisanya kemana? Aman? Oke, yang kedua ada data penerimaan piutang. Jadi piutang mereka kan punya piutang itu nggak diterima di bulan itu aja itu dari informasi 40%, bulan yang bersangkutan 40% sesudahnya dan sisanya 20% 2 bulan setelah. Kemudian ada informasi bahwa 10% dari penjualan kredit diperkirakan tidak akan dapat ditagih karena itu perusahaan pertimbangan adanya piutang kredit. Kita diminta untuk bikin schedule pengumpulan piutang dengan penerimaan kas. Next dulu. Nah, ini yang tadi dari itu. Ini ada soal. Ini kan soalnya. Di soal tadi kan yang informasi pertama itu 50% kredit, 50% tunai. Udah tinggal dibagi aja ya. Dikalikan 400 kali 50% 200. Sama semuanya udah. Nah, untuk bikin cara penjualannya itu di sini saya hitungnya. Schedule pengumpulan piutang kita tahu juga. Di bulan Juli kita ambil contoh di bulan Juli ya. Di bulan Juli itu kreditnya kan 50%. 50% berarti kita udah hitung di situ berarti 200. Kemudian kita harus hitung ini cadangan piutang 40.000 dari penjualan kredit. Jadi 50% itu tadi kita kalikan dengan 10%. Jadi 200 kali dengan 10% kan 20.000 ya, kan 200. Kemudian kita diminta untuk hitung piutang neto tadi penjualan kredit dikurangi dengan cadangan piutang 40.000. Jadi 200.000 kita kurangi dengan 20.000. Hasilnya adalah 180.000. Sampai sini bingung nggak? Aman? Saya dulu. Nah, setelah itu 180 ini total piutang yang bakalan diterima sama perusahaan. Tapi karena ada informasi bahwa penerimaannya itu nggak langsung 180 begitu ya, kita harus hitung ini 40%, 40% dan 20%. Nice. Nah ini kayak gini, 180 tadi kita kalikan ya 40%, 40% dan juga 20%. Dan ini tiap ininya tuh ada aturannya, kayak 40% pertama diterima pada bulan bersangkutan kan kita hitung Juli, berarti 40% pertama diterima bulan Juli, 40% kedua diterima pada bulan sesudahnya, 20% sisanya diterima pada 2 bulan berikutnya. 40% yang kedua akan diterima pada bulan Agustus, jadi kan Agustus ya teman-teman. Kemudian yang 20% sisanya itu 2 bulan setelah Juli. Next. Dan cara bikin schedule pengumpulan piutang itu kayak gini. Kita tulis dulu bulan. Rencana penjualan udah di soal. Penjualan kredit berarti tadi kan aturannya 50%. Tinggal tulis aja 50% dari rencana penjualan. Cadangan piutangnya 10% dari penjualan kredit. Tadi kan udah gitu selesai. Untuk piutang neto tadi ini kalau gini sudah ini. Ya. Untuk hitung ini, untuk naruh yang ini harus hati-hati karena aturannya itu
40% di yang bersangkutan, 40% berikutnya, 20% 2 bulan sesudahnya. Jadi kalau misalkan aturannya kayak gitu, ya bakalan kayak tangga gitu. Nah itu kemungkinan langsung bakalan ngasih yang angka gampang dan bakalan bentuknya kayak gini. Itu aja sih. Aman nggak? Kemudian kalau penerimaan kas, tinggal masukin aja penjualan tunai, udah penjualan kredit tadi kan udah pada tahu ya. Jarang piutang ragu-ragu juga udah tahu, piutang itu udah tahu. Untuk jumlah penjualan tunai kita jumlah dengan piutang neto. Selesai. Kayak gitu semuanya. Aman? Gampang kan ya? Gampang. Bisa. Lanjut. Oh my god. Pada anggaran kas. Anggaran kas itu adalah bagian yang merencanakan secara lebih rinci dengan posisi kas beserta perbandingannya. Oh, itu bakal panjang. Oke, ini ada informasi tentang semester awal suatu perusahaan. Ada unit penjualan harga unit dan ini hasil kali dari harga dari unit. Ini bisa jadi soal pun kalau nggak ada volume tinggal kalian kali aja dua ini. Oke, next. Inilah informasi yang harus kalian ketahuan. Ya nggak sih, maksudnya harus kalian lihat gitu. Next. Dari informasi tadi ada informasi tambahan cash outflow-nya 10 juta ya, ini ntar aja kita bahas. Kita diminta untuk membuat schedule pengumpulan piutang, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan kas serta. Ini untuk yang pertama schedule penerimaan kas ini agak ribet, jadi kita bisa lihat ke PPT di HP masing-masing. Di yang ini informasi terkait sejak beroperasi perusahaan selain menjual tunai juga menjual secara kredit. Ini di slide nomor 38. Ini tinggal kita tulis aja total penjualan tadi kan udah ya, yang tadi di sebelah sini yang tinggal ini kali ini hasilnya ini tadi kita tuliskan tulisan. Kemudian ada informasi di poin nomor 1, penjualannya itu 60% adalah kredit dan sisanya adalah penjualan 60% itu adalah tunai, sisanya adalah kredit. Berarti 60% tunai, 40% untuk tunai. Kita berarti bikin yang dulu ya, penjualan tunai ini sama penjualan kredit. 15 juta kali 60% hasilnya 9 juta, sisanya 6 juta, kayak gitu. Semuanya aman lah. Nah, kemudian di poin nomor 1 itu ada informasi bahwa untuk penjualan tunai manajemen menetapkan akan memberikan potongan harga sebesar 10%. Untuk tunai aja, berarti yang di sini aja itu dapat potongan 10%. Ini semua kalian kaliin sama 10%. Udah aman dari sini? Di sini aman? Untuk menghitung penjualan tunainya itu berarti tinggal ya penjualan tunai dibagi dengan potongan penjualan dan aman. 9 juta kurang 900, 1 juta 100 berlaku ke semuanya. Aman? Untuk penjualan kredit, nih. Untuk penjualan kredit ini ada besar piutang ini tidak tertagih 5%. Poin nomor 3. Berarti penjualan kredit ini tadi kita kalikan dengan 5%. Semuanya. 6 juta dibagi 5%, 300. Ya hasilnya adalah di sini. Aman di sini? Oke, nice. Ini adalah pusingnya. Penjualan tunai neto ini kita dapat dari tabel yang tadi. Baik dulu. Berarti dari sini. Penjualan tunai neto udah kita masukin aja pesan. Kemudian next. Nah, untuk ngitung piutang ini ada, nanti kalian bisa lihat slide-nya, tapi aku bakal jelasin nanti. Kita hitungnya contoh bulan Januari ya. Kalau kalian lihat di schedule penerimaan kas itu kan piutangnya itu bulan Januari itu 5.700.000. Benar nggak? Oke. 5.700.000. Nah, 5.700.000 ini dapat banyak aturan gitu dari soal. Yang pertama, untuk penjualan kredit
yang itu sebesar ini 5.700.000 ini, manajemen memperlakukan term of payment-nya 5%, dapat diskon 5% ketika pembayarannya itu dalam kurun waktu 10 hari. Oh, 52 informasinya. Dan harus melakukan pelunasan ketika paling lambat itu 60 hari dari pembelian. Berarti kita hitung dulu ya 5.700.000 ini kita kali dengan 60%. Karena gini, dari penjualan kredit diperkirakan sebesar 60% akan memanfaatkan periode potongan, sedangkan sisanya tidak memanfaatkan periode potongan. Jadi 5.700.000 ini 60% itu bakal ada potongan yang 5/10 itu loh, yang rendah 60. Nah, jika itu 5.700.000 kali 60%, hasilnya 3.420.000. Tapi kan ada informasi, sisanya itu gak bakal dapat potongan. Berarti 5.700.000 dikali 40%. Hasilnya 2.280. Ya, ini buat awal. Kemudian perlu kita ketahui kalau 60% ini kita nanti dapat potongan 5% karena dibayarkan ketika masih tanggal 10 hari gitu, masih tanggal 1 sampai 10. Jadi hasil 3.420 ini kita kalikan dengan 5%, yaitu 171. Kemudian untuk mencari piutang setelah ini kan dapat ini kan piutangnya dapat diskon kan lagi 20%. Nah, kalau udah dapat diskon ini tinggal kita kurangin aja yang 3.790 kurangi 171. Di sini apa kan ya? Potongan 5/10 tadi. 50%-nya akan membayar pada bulan transaksi dan sisanya akan membayar pada bulan berikutnya. Karena kita nyarinya di bulan Januari, berarti 2.280 ini kita kalikan dengan 50%. Hasilnya adalah 1.140.000. Nah, untuk cari piutang itu tadi, ini yang 60% tadi, yang piutang setelah diskon, kita total dengan piutang yang akan dibayarkan di bulan Januari. Jadi 3.249.000 kita total dengan 1.140.000. Hasilnya adalah ini, 4.349.000. Aman? Yakin? Banyak lah. Itu sama ya teman-teman. Terus next lagi. Nah, untuk yang ini kalian bisa buka di informasi yang ada tabelnya, yang ada soal dan tabelnya. Pembelian bahan baku tunai ini sudah ada, pembelian bahan baku tunai. Jadi contohnya di bulan Januari ya. Di bulan Januari itu di tabel yang ini ada informasi 30% naik, ya 70%-nya bulan berikutnya. Tinggal kita kalikan dengan 5 juta. Next. Oh, ini udah 30% karena dia dibayar di bulan itu. Tadi kan ada informasi bahwa 70% ini dibayar bulan berikutnya. Januari berarti kosong kreditnya. Kalau enggak, nanti gini. Teman-teman, baik dulu deh, ini untuk bikin anggaran penerimaan kas itu fokusnya ke yang persediaan. Ini kan ada informasi terkait periode dan persediaan bahan baku. Januari 5 juta, Februari 6 juta dan seterusnya. Kemudian ada informasi bahwa perusahaan akan pembelian bahan baku. Pembelian itu pakai sistem separuh tunai, separuh kredit gitu. Nah, tunainya itu mereka dari 5 juta itu mereka
Jadi nanti nulisnya tuh miring-miring gitu kayak nih gitu. Paham kan? Nah, terus ini ada budaya tentang, ini ada informasi sendiri. Tadi informasi utang jatuh tempo yang harus dibayarkan adalah Januari. Jadi kan 500, Februari nggak ada, Maretnya 1 juta, Juninya 3 juta. Udah, sampai tinggal kita gitu aja sih. Aman? Ini yang tadi pengeluaran kas udah tinggal kita harus ini aja informasinya semuanya. Penjual saldo ini kita fokus ke Januari dulu teman-teman. Di Januari itu saldo kas awalnya kan 10 juta, itu ada di cash komponen 10 juta. Terus penjualan tunai sama piutang kita udah tahu berapa kan tadi. Ini 3 kita total hasilnya ini. Ini 1, 2, 3 yang total hasilnya ini. Kemudian ini ada kan tadi informasinya udah kita hitung barusan. Total dari ini nanti ini kita kurangi hasil total dari ini. Jadi total di penerimaan kas atau kas tersedia itu nanti kita kurangi dengan total di pengeluaran kas. Hasilnya adalah 18. Kita 490. Itu adalah saldo kas akhir. Seperti tadi yang udah aku bilang, saldo kas persediaan akhir itu akan jadi persediaan awal di periode berikutnya. Jadi untuk ngitung yang Januari kita harus tahu dulu yang untuk tahu yang Februari. Untuk ngitung yang Februari kita harus tahu dulu yang Januari. Jadi yang di Januari tadi kan 18 juta sekian. Jadi saldo kas awal di Februari. Begitupun seterusnya. Yang di sini jadi ke sini gitu. Aman? Oke, next. Sudah? Enggak. Maksudnya di materi dulu. Kita ke anggaran utang. Tinggal itu teman-teman. Anggaran utang itu adalah buat budget yang rencana secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah utang yang pada dasarnya sama aja kayak utang. Nah ini tentang utang gitu. Next. Sebelumnya. Oke, ini nanti kita bakalan pakai informasi ini untuk hitungnya ya. Jadi sambil hitung sambil lihat ini nanti. Next. Ini adalah informasi soalnya. Contoh di bulan Januari, perusahaan itu beli 3 jenis barang. Jenis A itu 200, jenis B 7 juta sekian. Ya ini total dari pembelian di bulan itu. Ini soal beda, jadi nggak usah terlalu di sini. Next. Ini adalah cara menghitungnya. Oke, baik dulu. Kita sambil buka informasi yang pertama tadi ya teman-teman. Nah, kita bakal hitungin Januari aja. Januari itu total hutangnya itu 14.200. Ada 19. Total hutang di Januari itu 14.200. Kemudian ada informasi kita informasi dari teman-teman. Berdasarkan syarat pembayaran maupun yang ditawarkan oleh pemasok bahan mentah tahun 2020 yang akan datang yaitu sebesar diskon 8% ketika dibayarkan dalam kurun waktu 15 hari dan harus lunas dalam waktu 30 hari setelah tanggal pembelian. Kemudian yang poin kedua sebanyak 50% dari transaksi pembelian dilakukan secara tunai sehingga perusahaan akan menerima potongan pembelian. Kita ngitung yang itu dulu ya. Tadi kan informasi yang kedua tadi 50%-nya akan dibayarkan secara tunai. Jadi 14.200 kita kalikan dengan 50%. Karena ini akan dibayar tunai. Jadi hasilnya kemudian tadi kan ada informasi bahwa term of payment-nya itu diskon 8% ketika dibayarkan dalam kurun waktu 15 hari. Jadi 7.100 ini kita kalikan dengan 8%. Hasilnya adalah 568.000. Jadi ini ketika ini nanti berjumlah
dibayar di bulan Januari. Sampai sini aman nggak? Oke, ini adalah tunai. Yang tunai udah aman selesai. Nah, kita bakal hitung yang versi dibayar di bulan-bulan berikutnya. Tadi kan 50% tunai, berarti 50%-nya kredit ya. Hitungnya sama, 14 juta. Sorry. Ternyata nggak 50%, teman-teman. Ini ada informasi di poin yang ketiga, 45. Sebanyak 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit dan dibayar kurang dari batas waktu 15 hari. Berarti 14.200.000 kita kalikan dengan 20%, yaitu 2.800. Nah, karena dia kan di informasinya dia dibayar ketika masih kurang 12 hari dari tanggal pembelian, jadi dia dapat diskon juga di 8%. Jadi 2.840 kita kalikan dengan 8%, yaitu 2.227.200. Kita total 2.600.000. Ini tadi kan ini dibayar tunai. Ini ada yang dibayar kredit dan lunas di bulan Januari, di bulan itu juga. Gitu. Udah sini. Kemudian ada informasi lagi di poin yang ketiga, sebanyak 10% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit lebih dari batas waktu 15 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada bulan yang sama. Nah, untuk yang 10% ini dia masuknya ke yang N/30. Jadi dia nggak dapat potongan, tapi masih dilunasi di bulan yang sama gitu. Jadi 14.200.000 kita kalikan dengan 10%. Nah, ini adalah utang yang dibayar di bulan yang sama, cuman lebih dari 15 hari. Ketentuannya kan 15 hari ya, yang buat dapat potongan 10%. Kemudian poin nomor 4, sebanyak 20% dari transaksi pembelian dilakukan secara kredit lebih dari batas waktu 30 hari dengan pelunasan pembayaran dilakukan pada bulan berikutnya. Sisanya itu 20% itu dibayar di bulan berikutnya, di Januari. Kita tetap kita hitung 20%. Nah, ini adalah contoh tabelnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian nggak dikasih informasi terkait bulan Desember, itu nggak usah ditulis. Kita langsung aja ya, itu ke bulan Januari. Dari perhitungan tadi, ini nggak usah dilihat teman-teman yang pertama tadi, karena tadi dia bayarnya tunai dari bulan itu. Kita bakalan bahas utangnya aja. Utangnya aja yang dibayar di bulan Januari, itu ini. Yang poin 263. Aman? Paham nggak? Jadi karena kan tadi yang poin nomor 2 ini dia dibayarnya dalam kurun waktu 15 hari 20%, itu 2.612.000. Kita total dengan yang dibayarnya itu masih apa ya, masih di term of payment, yaitu N/30 tadi. Ini kita masuk sampai sini ya. Udah, tinggal kita masukin totalnya itu 4.032.800. Kemudian poin nomor 4 ini dibayarnya X. Nah, bulan Februari ini kan udah kita masukin, jadi kayak tanggal ini berlaku juga ke bulan-bulan berikutnya. Oke, next. Ini dia anggaran utangnya. Untuk itu yang bulan Januari, utang awal ini itu harus ada informasinya, yaitu bulan Desember. Tapi kalau nggak ada, kalian kosongin aja. Kemudian untuk tambahan utang ini adalah total utang ini 2.612 sama 1.420 ditambah dengan 2.840. Hingga ini di total masuk ke tambahan utang. Kemudian untuk jumlah utang itu harusnya total dari tambahan utang dan utang awal, tapi karena nggak ada, ya nanti kalian tulis aja sama kayak ini. Terus untuk pembayaran utang, ini kita tahu kan utang akhir
Januari 2.840 ini. Dan untuk nyari yang ini berarti ini dikurangin. Ada pertanyaan? Nah, oh ya, untuk yang Februari berarti ya tinggal utang akhir masuk ke utang awal kan tadi. Pokoknya yang di sini tinggal kalian pindah sini. Tapi hati-hati kalau Januari masuknya ke Februari ke Maret gitu. Next. Oke, ya ini kok ada soalnya. Jadi mau diperhatikan ya. Jadi ini ada soalnya nih. Anggaran jangka panjang itu anggaran yang untuk keperluan investasi barang modal dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Next. Ini informasinya, kita bakalan pakai informasi ini dan next. Dan informasi ini untuk menjadi soal. Kita diminta untuk menyusun perkiraan rugi laba 5 tahun yang akan datang dan menyusun anggaran resiko panjang. Next. Nah, dari perkiraan rugi laba tahunan dalam 5 tahun. Oke, kita bakalan ini yang penjualan. Penjualan ini dapat informasinya dari poin nomor 1. Penjualan pada tahun 2023 sebesar 800 juta. Bapak kita sendiri. 800 juta di tahun 2023. Nah, dulu 800. Kemudian diharapkan akan 800 tadi. Apa itu 60%? Sudah 390. Aman? Oke. Untuk fixnya ini ada informasi sedang biaya fix untuk tahun 2023 sebesar 380 juta. Akan meningkat 10% pada 2024. Ini sebenarnya gini teman-teman. Aku lupa belum ini, maaf ya. Tapi ini 380 itu akan tambah 10% di sini. Terus 10% 10% gitu. Aturannya kayak gitu yang benar. Paham di sini? Setelah itu biaya variabel dan biaya fix ini kita total teman-teman, hasilnya adalah 700. Kemudian untuk mengetahui laba sebelum pajak berarti penjualan kita mengambil dengan biaya keseluruhan 800 kita kurangi 700 hasilnya kan 100. Kemudian untuk pajak pendapatan ada informasi bahwa poin nomor 5 pajak pendapatan sebesar 30%. 100 ini kita kalikan dengan 30%. Kita lagi. Oke, sampai sini dulu deh, paham nggak? Lalu sama aja. Real, aman. Ini kalah. Nggak aku next ya. Next. Ini dia. Nah, ini perkiraan kebutuhan modal kerja menyusun anggaran kerja panjang. Saldo kas awal ini ada di soal. Kalian bisa lihat di poin nomor 4, saldo kas pada awal 2023 sebesar 70 juta. Oke. Kemudian modal kerja non kas pada waktu tersebut sebesar 150 juta. Modal kerja non kasnya 150 juta. Udah gitu guys. Modal kerja non kas ini akan meningkat pada proporsi yang sama. Artinya kan dia akan meningkat 100%. Meningkat pada proporsi yang sama dengan meningkatnya penjualan. Untuk hitung yang ini ribet sebenarnya. Baik dulu. Peningkatan dari 800 ke 840 ini kan 5%. Itu akan digunakan untuk hitung yang tadi. Next. Ini karena dia aturannya adalah meningkat pada proporsi yang sama dengan meningkatnya penjualan. Jadi 150 kita kalikan dengan 105. Karena dia meningkatnya pada proporsi yang sama. Jadi 150 kita kalikan dengan 105%, hasilnya ini. Ini kita kalikan dengan 150% ini. Kita gimana ya? Jadi 150 ke 157,5 itu kan naiknya 105%. Per naiknya itu kan 7,5 kan enggak? Iya kan? Oke, naiknya 7,5 kan gitu. Udah kita ini. Oh enggak, ini agak ribet sebenarnya. Terus kita
dengan meningkatnya penjualan. Peningkatan itu kalau misalkan nggak ini apa gimana ya? Enggak, aku ngatur kata-kata biar gampang. Oke, kalau dari dosenku dulu gini, 800 tadi informasi di awal di tabel pertama, 800 ke 850 itu kan naiknya 5%. Nah, itu kita tambah dengan 100%, jadinya kan 105%. Kita katakan di sini 105% dikali 150 kan hasilnya 7,5. Itu nanti kalau misalkan kenaikannya ternyata 10% berarti ya 150 kali 110%. Atau langsung 10% juga nggak masalah sih. Cuman waktu itu kalau dosen aku adanya pakai tambah 110. Aman? Oh boleh. Berarti kenaikannya itu cuma di tahun 2023 sampai 2024 aja. Sekarang kan yang tadi kan 100% itu dari 2023 ke 2024 itu berdasarkan 7,8. Nah berarti yang kita lihat kenaikannya cuma di kenaikan di 2023 ke 2024 aja. Terus yang lainnya berdasarkan dari hasil. Iya. Karena apa ya? Biar nggak banyak aturan, karena kalau misalkan ini beda, ini bakal bingung lagi gitu sebelumnya. Jadi biasanya aku disamain gitu maksudnya sama 7,5 semuanya. Ini dia tabel akhir ini. Untuk tabel akhir ini sama, kita fokus dulu ke 2023 karena nanti aturannya adalah apa yang ada di akhir akan jadi di awal dari rubric. Yang pertama, saldo kas awal ini ada di soal dulu. Keuntungan pajak tadi ada di tabel pertama. Laba setelah pajak di dulu ke laba setelah pajak. Di sini. Next. Masuk ke sini. Kemudian depresiasi dan amortisasi ini ada informasinya di soal. Poin nomor 3, depresiasi dan amortisasi merupakan 30% dari 300 juta. Oke. Dan ini karena dia cuma bilang gitu doang, berarti dari awal hitungan sampai akhir tahun itu hitungannya sampai 90. Kemudian penjualan aktiva tak terpakai. Untuk penjualan aktiva tak terpakai ini ada di soal di sumber kas lainnya. Kalau kalian lihat di situ ada disebutkan di poin nomor 1 penjualan aktiva tak terpakai tahun 2023 itu 5 juta, tahun 2024 5 juta, tahun 2025 50 juta dan seterusnya. Pokoknya aturan semua yang ada di aturan soal tadi harus masuk ya teman-teman. Terus kita untuk hitungan kas tersedia nih jumlah. Di sini aman. Untuk pengeluaran, oh ya, kalau ini kan tadi juga soal itu kan semuanya langsung ya, gak ada yang mana masuk kas tersedia, mana yang masuk ke pengeluaran. Ini harus kalian pahami gitu. Kalau nggak salah ini ada di akuntansi biaya, mana yang masuk ke pengeluaran, mana yang masuk ke masukan dan lain sebagainya, itu ada di akuntansi. Dan aku rasa teman-teman udah jago gitu. Nah di pengeluaran ini, pengeluaran singkat ini ada di soal di nomor 10 kebutuhan kas, poin nomor 1 saldo income pada awal 2023 sebesar 150 juta dan akan ditambah dengan 50 juta. Nah untuk yang signifikan ini teman harus tahu kalau misalkan kita tulis 50 jutanya, kenapa bukan yang 150? Karena 150 itu persediaan awal, 50 juta itu tambahannya gitu. Dan cuma di situ doang tulisnya, di 2024 terusnya nggak ada. Kemudian di pembayaran obligasi tahun 2023 nggak ada, pengeluaran modal ini ada di soal, dividen di soal, pengeluaran lagi di soal, terus kita total aja hasilnya 115.
Kemudian untuk saldo kas akhir berarti kas tersedia nilai penggunaan kas 225 minus 15 120. Aman? Ya, total ini di sini. Untuk nyari 2024 untuk yang sini tinggal ke sini, terus segala informasi di sini ada di sama. Dan hitungan-hitungan kita